Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bea Cukai memperketat pengawasan bongkar muat barang di Pelabuhan Nusantara Parepare pasca penemuan sabu sebesar 9 kg. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriyadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Wakil Wali Kota Parepare, Haji Pangeran Rahim, menghimbau masyarakat agar menunda atau tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. Mengingat saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi dan juga dikhawatirkan munculnya kasus baru karena adanya aktivitas perkumpulan saat berlebaran. Kepolisian Republik Indonesia siap menggelar Operasi Ketupat 2021 yang mulai dilaksanakan dari tanggal 6 hingga 17 Mei guna menciptakan suasana kondusif, aman dan tertib pada Ramadan hingga Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemi COVID-19. Di Kota Parepare, Operasi Ketupat ditandai dengan apel pasukan yang dilaksanakan di Polres Parepare pada Rabu pagi 5 Mei 2021. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim yang memimpin apel gelar pasukan ini menyatakan dengan penyekatan yang dilakukan di perbatasan kota, diharapkan agar masyarakat kali ini bisa mematuhi kebijakan pemerintah untuk larangan mudik. Dengan melihat pengalaman tahun lalu, kasus COVID-19 yang meningkat usai banyaknya warga yang nekat mudik, diharapkan tahun ini masyarakat lebih sadar agar kasus serupa tidak terulang kembali. Untuk Kota Parepare yang berada pada zona hijau, ia pun berharap masyarakat dan instansi terkait bisa saling bekerja sama agar zona hijau COVID-19 di Kota Parepare tidak berubah hingga COVID-19 berakhir. Kondisi yang ada sekarang itu tidak meningkat karena pengalaman yang lalu, seperti Pak Kapolri sampaikan tadi itu yang saya bacakan, itu Lebaran lalu naik 93%. Bayangkan. Nah, sekarang kita khususnya di Parepare alhamdulillah sudah masuk zona hijau, ya, bisa ada 2 RT barangkali yang masuk kuning. Dalam ini kondisi yang perlu kita pertahankan. Oleh karena itu, upaya langkah-langkah untuk mudik terutama bagi para pegawai, ya TNI Polri pasti itu ketat sekali, tidak boleh mudik. Jadi tadi sasarannya tidak lain adalah menjaga keselamatan masyarakat. Jadi Pak Kapolri tadi menyampaikan bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Nah, itu jadi ada sih penegakan hukum, tapi itu tadi pada hal-hal yang sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Jadi sekali lagi semuanya ini di dalam rangka untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat, sekaligus tentunya kalau kondisi masyarakat sehat, ekonomi akan bisa bangkit kembali, akan bisa pulih seperti yang disampaikan Pak Wali Kota sejak awal tahun ini adalah pemulihan ekonomi. Nah itu jadi keduanya ini harus bisa jalan. Tapi tidak akan mungkin ekonomi pulih kalau masyarakatnya tidak sehat. Oleh karena itu saya kira ini semua ada langkah-langkah upaya, dan sekali lagi kami serukan kepada semua pihak, mereka yang tokoh-tokoh masyarakat supaya turut memberikan kontribusi, ya, kerjasama menyampaikan hal-hal yang tadi saya bacakan sambutannya Pak Kapolri. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Saat memimpin apel gelar pasukan operasi Ketupat tahun 2021 di Mapolres Kota Parepare, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menyampaikan pesan tertulis Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menyampaikan amanat tertulis Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada acara apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2021 yang dilaksanakan di halaman Mapolres Kota Parepare pada Rabu 5 Mei 2021.
Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim selaku pimpinan apel mengatakan, apel gelar pasukan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi ketupat tahun 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, baik pada aspek personil maupun sarana dan prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, pemerintah daerah dan mitra Kamtibmas lainnya. Dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Idul Fitri 1442 Hijriah, baik pada aspek personil maupun pada sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, pemerintah daerah, dan mitra Kamtibmas lainnya. Peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, tren kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat, khususnya menjelang akhir bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ini merupakan tahun kedua pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena situasi pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menjelaskan, keputusan tersebut diambil melalui berbagai macam pertimbangan, yaitu pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang, termasuk peningkatan kasus sebesar 93% setelah pelaksanaan libur Idul Fitri pada tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Operasi ketupat yang dilaksanakan oleh Polres Parepare dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemi COVID-19 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, banyaknya warga yang nekat melakukan mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, padahal pemerintah telah mengeluarkan regulasi larangan mudik Lebaran. Untuk mengantisipasi mobilisasi masyarakat, Polres Parepare melakukan penjagaan ketat di 3 titik perbatasan. Usai dilaksanakannya rapat koordinasi perihal perpanjangan pemberlakuan kedisiplinan protokol kesehatan dan pelarangan mudik serta persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kota Parepare bersama Forkopimda yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19 menyepakati sejumlah kebijakan demi kedisiplinan protokol kesehatan. Salah satu di antaranya mengenai memperketat pengawasan pengendara yang melintas di wilayah Kota Parepare. 3 titik perbatasan baik di batas Kota Parepare Sidrap, Parepare Pinrang maupun Parepare Baru dijaga ketat 140 aparat TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan hingga 24 jam. Adanya pelarangan mudik yang tegas untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah menguraikan penyekatan arus mudik sebagai implementasi instruksi pemerintah pusat. Bagi pengendara yang melintas, wajib memperlihatkan identitas kependudukan. Jika tidak, pengendara tersebut siap-siap memutar balik arah kendaraannya. Khusus warga baru, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang diperbolehkan untuk melintas di Kota Parepare dengan syarat menunjukkan KTP. Selain dari itu, maka langsung putar balik tidak boleh melintas. Kendati demikian, Satgas Penanganan COVID-19 Parepare memberikan kebijakan bagi ibu hamil, orang yang bertujuan mengunjungi orang sakit, melayat atau sedang melakukan perjalanan dinas dengan catatan memperlihatkan surat keterangan sebagai bukti otentik. Melayat, kemudian hamil, ibu hamil, untuk antisipasi larangan mudik. Kami dari Polres Parepare bersama instansi terkait melaksanakan penyekatan di 3 perbatasan, yaitu perbatasan Pinrang, perbatasan Sidrap, dan perbatasan Baru.
Namun hasil koordinasi tadi dengan Forkopimda dan instansi terkait juga, kita untuk juga perlunya perputaran ekonomi di Parepare, maka kita juga berkaca dengan aglomerasi di Makassar, Maros, Goa dan Takalar, maka untuk Parepare, daerah sekitar Parepare seperti Pindrang, Sidrap, dan Baru, nantinya ketika melintas di Parepare cukup dengan menunjukkan bahwa memang betul mereka adalah warga Pindrang, Sidrap, dan Baru. Kalau mereka tidak bisa memperlihatkan identitas itu? Kalau sesuai dengan pengecualian dari aturan pemerintah, silakan melintas. Namun di luar itu silakan untuk kembali. Putar balik. Kalau jumlah personel di Kartang ini kemarin ada penambahan menjadi sekitar 140 personil dari Polri dan instansi terkait. Itu dibagi 3? Dari 3 tempat. 140. Gabungan ya? Gabungan. Itu mulai beroperasi kapan itu? Tanggal 6. Tanggal 6 sampai tanggal 17. Tanggal 6 sampai tanggal 17. Dan Jadi itu 24 jam itu? Pos 24 jam. Jadi yang tidak sesuai dengan KTP yang dituju kemana? Untuk yang tidak sesuai dengan KTP yang diizinkan untuk melintas, silakan untuk kembali ke daerahnya, atau kalau sesuai dengan pengecualian yang dari pemerintah dengan menunjukkan bukti yang ada, silakan melintas. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka mendukung aturan pemerintah dalam peniadaan mudik di tahun 2021, kapal penumpang milik PT Pelni maupun swasta beralih fungsi untuk mengangkut muatan logistik. Selama periode larangan mudik Lebaran 2021, kapal penumpang PT Pelni maupun swasta akan dialihfungsikan untuk mengangkut muatan logistik, obat-obatan dan peralatan medis, serta barang esensial lain yang dibutuhkan daerah. Manajer Operasi dan Teknik PT Pelindo Cabang Parepare Agus Sofyan mengatakan seluruh kapal mendukung aturan pemerintah dalam peniadaan mudik tahun 2021. Mulai tanggal 6 Mei 2021, kapal mengangkut muatan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk melayani penumpang yang dikecualikan pada SEK Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Sesuai aturan pada masa peniadaan mudik tahun 2021, kapal akan beroperasi untuk mengangkut pemulangan TKI, pekerja migran Indonesia, pemulangan ABK WNI pada kapal asing, WNI dari pelabuhan negara perbatasan, TNI, Polri, ASN, tenaga medis yang sedang bertugas. Selain itu, kapal juga diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dengan kepentingan kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka atau bersalin, dan untuk transportasi rutin pelayaran terbatas dalam satu kecamatan, satu kabupaten, dan satu provinsi, dengan persyaratan pelayaran dilakukan antar pulau dalam wilayah tersebut. Penumpang yang dikecualikan harus memiliki surat izin perjalanan atau surat izin keluar atau masuk atau SIKM dari pimpinan tempat bekerja maupun dari kepala desa atau lurah setempat, serta surat keterangan pemeriksaan COVID-19 dengan hasil negatif. Tetapi di tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 nanti kita mengacu ke PM 13 sama surat edaran dari satuan tugas itu. Jadi tidak ada kegiatan. Mulai tanggal? Tidak ada, mulai tanggal 6 Mei nanti? 6 Mei sampai dengan tanggal 17 sesuai dengan surat edaran 13 ini. Jadi semua transportasi udara, laut, darat, perkereta apian tidak ada. Cuman di sini ada pengecualian khusus untuk logistik. Nah, kalau khusus untuk logistik sudah masih melayani, tetapi kemarin kita sudah koordinasikan sama stakeholder dari beberapa pelayaran yang melakukan kegiatan logistik untuk kapal Roro, itu hanya mengangkut barang-barang logistik kapal Roro. Jadi mungkin di situ hanya ikut itu supir sama karnetnya. Yang mobil itu kan kapal Roro itu kan naik mobil dengan barang. Nah, jadi itu saja sopir sama kondekturnya. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, usai menemukan narkotika jenis sabu-sabu seberat 9 kg yang masuk ke kota Parepare melalui jalur laut, Bea Cukai semakin memperketat pengawasan bongkar muat barang di Pelabuhan Nusantara Parepare. Bea Cukai Parepare akan melakukan pengawasan bongkar dan muat barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Hal tersebut menyusul setelah adanya pengungkapan sabu-sabu 9 kg di Parepare yang diduga masuk ke Parepare lewat Pelabuhan Nusantara. Humas Kantor Bea Cukai Parepare Suparji mengatakan, selain memperketat pengawasan di pelabuhan, tim penyidikan dan penindakan Bea Cukai masih terus bergerak melakukan pengembangan. Hal itu dilakukan untuk menekan peredaran sabu-sabu dan barang terlarang lainnya di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Parepare. Karena ini ada informasi juga kami dari koordinasi dengan pusat juga, kantor pusat Bea Cukai untuk mengenai masalah ini. Karena ini hari-hari rawan. Karena masa-masanya juga kita fokus ke ini kan, mudik kan, pengawasan mudik, terus kita juga sibuk pada mudik ini kan. Nah, ini dimanfaatkan oleh mereka. Makanya kita juga lagi fokus ini pengawasan ini. Terus tim bergerak untuk mengembangkan kasus ini kan. Ini siapa kemana saja, alirannya kemana saja. Waktunya itu saat ini rawan. Iya. Sepanjang pesisir ini dimanfaatkan oleh mereka. Gitu. Dan sejauh ini baru masih 9 kilo ya. Pihaknya juga mengungkapkan, dari hasil pengembangan, besar kemungkinan akan adanya tambahan barang bukti baru. Hingga saat ini berdasarkan pengungkapan dari BNNP Sulawesi Selatan, sudah ada sebanyak 6 pelaku yang diamankan, serta barang bukti 9 kg narkotika jenis sabu. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih masih tetap bersama kami, pemirsa. Pada rapat paripurna di Gedung DPRD Parepare, Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim membacakan tanggapan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023. Tanggapan ini disampaikan atau dibacakan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Parepare pada Rabu 5 Mei 2021. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nur Hatinati PSOS didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 120 Ayat 1 huruf J, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 19 orang. Maka rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-31, masa persidangan kedua, tahun sidang kedua tahun 2021, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Di hadapan anggota Dewan yang terhormat, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menyampaikan bahwa berbagai ulasan baik dalam bentuk pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, pemerintah daerah memberikan penjelasan atas tanggapan atau pertanyaan yang disampaikan tersebut meskipun masih dalam konteks makro dan untuk jawaban yang bersifat teknis akan disampaikan pada tingkat panitia khusus. Pada hari ini, pemerintah daerah memberikan penjelasan atas tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan meskipun masih dalam konteks makro, dan untuk jawaban bersifat teknis kami akan sampaikan melalui rapat-rapat pembahasan pada tingkat atau panitia khusus. Saya memahami bahwa adanya berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023, sebagaimana telah diungkapkan oleh fraksi Dewan yang terhormat. Maka kita tetap berupaya untuk mencarikan solusi yang tepat dan optimal. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan yang memang dari waktu ke waktu masih harus terus dibenahi dan disempurnakan.
Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, salah satu bentuk kepedulian PGRI kepada para guru yang masih berstatus honorer serta sebagai apresiasi atas pengabdian dan dedikasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, PGRI bekerja sama dengan Lasismu menyerahkan kado bakti untuk guru. Baru-baru ini Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Parepare bekerja sama dengan Lasismu menyerahkan kado bakti untuk guru di SMA Negeri 5 Kota Parepare pada Senin kemarin. Ketua PGRI Kota Parepare dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian para guru yang tergabung dalam PGRI serta sebagai apresiasi atas pengabdian dan dedikasi kepada puluhan guru yang masih berstatus honorer. Donasi dan sumbangan ini bersumber dari partisipasi para guru PNS yang bersertifikasi, dikumpulkan dari dana zakat, infak, sedekah, dan donasi lainnya. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan bakti untuk guru. PGRI Kota Parepare menyalurkan donasi dari teman-teman kepada yang berhak menerima. Teman-teman kami yang sudah mempercayakan kami, terima kasih, dan kami berharap pada kegiatan berikutnya tetap berpartisipasi, dan kepada yang telah menerima mudah-mudahan ini bisa meringankan beban teman-teman dan menggembirakan keluarganya di momen Hari Fitri nantinya. Selanjutnya kepada Lasismu, kami berharap kerjasama ini terus berlanjut, dan tentunya kedepannya kita berharap lebih baik, lebih banyak lagi donasi yang masuk dan lebih banyak penerimanya. Sekretaris Lasismu Parepare selaku mitra dalam aksi bakti untuk guru menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Bakti Guru adalah program nasional Lasismu dan sangat direspon PGRI Parepare. Kedua, program ini adalah upaya untuk menggembirakan para pendidik anak bangsa tapi belum memiliki penghasilan yang mapan karena masih berstatus honorer. Saya penyerahan kado bakti untuk guru di momen ini adalah kerjasama, sinergi dan kolaborasi yang apik antara Lasismu dengan PGRI Kota Parepare kepada teman-teman guru yang masih status sukarelawan dan honorer. Jadi ini ada 4 kecamatan dan kita akan bergerak terus. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus PGRI di semua level kota sampai tingkat ranting atas zakat infak sedekahnya yang disalurkan, dan semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka membangun karakter anak saleh melalui ajang silaturahmi, pengurus Masjid Jami Rahmatan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki Barat mengadakan kegiatan lomba untuk TKA TPA sekelurahan Lumpue. Semarak Amaliyah Ramadan yang digelar oleh pengurus Masjid Jami Rahmatan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki Barat, merupakan kegiatan lomba yang diperuntukkan oleh TKA TPA sekelurahan Lumpue yang berlangsung selama 2 hari. Semarak Amaliyah Ramadan yang mengangkat tema membangun karakter anak soleh melalui ajang silaturahmi ini diikuti 7 TKA TPA sekelurahan Lumpue, diantaranya TKA TPA Rahmatan yang juga sebagai tuan rumah, TKA TPA Nurul Islam, At-Ta'awun, At-Tabrani, Raudatut Thayyibah, Miftahus Salam, dan TKA TPA As-Sagaf. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Lurah Lumpue, Siswanto Dwi Saputra. HM Nurdin selaku Ketua Panitia menjelaskan, pengurus Masjid Jami Rahmatan yang didukung penuh Lurah Lumpue serta pengurus LPP TKA BKPRMI Kota Parepare terus berupaya melakukan peningkatan agar kegiatan serupa bisa kembali digelar meski bukan pada bulan Ramadan. Bahkan pengurus Masjid Rahmatan berupaya menghadirkan piala bergilir. Untuk lomba tilawatil Quran diikuti 26 peserta, lomba menulis surah Al-Fatihah diikuti 47 peserta, dan lomba membaca dengan metode Iqra diikuti 25 orang peserta. Pada kegiatan tersebut, Ismail selaku Dewan Juri menyampaikan kepada santri agar lebih giat belajar, baik membaca, menulis, serta memahami Al-Quran. Ramadan ini, dan insyaAllah ke depannya anak-anak ini bisa lagi belajar dengan baik itu masalah bacaan Al-Qur'annya maupun tulisan Al-Qur'annya dan tilawahnya. Insyaallah Semarak Amaliyah Ramadan ini luar biasa.
mudah-mudahan insyaallah kedepannya bukan hanya Masjid Rahmatan Lumpur, tapi masjid-masjid lain di Kelurahan Lumpur bisa mengambil alih ke depan insyaallah, supaya anak-anak bisa termotivasi seperti ini. Hal senada juga disampaikan Dewan Juri lain Ahmad Hale. Karena pada lomba ini hanya mungkin cuma 3 item saja, 3 item lomba, jadi mungkin ke depan mungkin bisa ditambah dengan item-item lomba yang lain. Salah satu mungkin contoh yang saya kira cukup menarik dan sangat penting juga yang mungkin tata cara sholat yang bisa kita lombakan ke anak-anak kita, karena bagaimanapun juga mereka-mereka ini sebenarnya kan nantinya menjadi penerus dari ustadz-ustadzah yang ada di TK TPA masing-masing. Dan saya kira juga jangan hanya mungkin juga di bulan Ramadan, kalau perlu di bulan-bulan lain itu bisa diadakan. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin masjid-masjid lain juga bisa mengadakan lomba-lomba yang seperti ini dengan item-item lomba yang lebih beragam daripada yang telah dilakukan di Rahmatan ini. Saya kira ini mungkin langkah awal ke depannya insyaallah, dan lebih semarak lagi, lebih meriah lagi dengan berbagai item lomba yang lebih banyak. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Dan kami mengingatkan kembali kepada pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Saya Yusri Adi Sugiarto. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.